never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 11-7. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Anggraini, absen 29. Saya Akila Imro'atus Solihah, absen 6. Saya Mahira Nafwa Ikaudina, absen 18. Saya Nabila Azhara, absen 24. Halo semuanya, selamat datang di vlog edukasi bareng kami. Kali ini kami akan membahas topik penting tentang bentuk negara. Kami akan membahas 2 bentuk utama negara di dunia. 1. Bentuk negara kesatuan yang berbentuk sentralisasi dan desentralisasi. 2. Bentuk negara serikat. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama-tama, apa sih itu bentuk negara? Bentuk negara adalah sebuah negara yang mengatur kekuasaan pemerintahannya. Apakah semua dipegang pusat atau dibagi-bagi ke daerah lain? Secara umum ada 2 bentuk negara. Negara kesatuan unitaris dan negara serikat federasi. Contohnya, negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara yang berbentuk kesatuan, sementara Amerika Serikat adalah negara yang berbentuk serikat. Tapi tunggu dulu, bentuk kesatuan sendiri bisa dibagi lagi loh. Ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tunggal, kekuasaan pemerintah pusat paling tinggi, dan tidak ada negara bagian. Semua keputusan penting diatur oleh pusat. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, dan Perancis. Nah, di dalam negara kesatuan ada 2 model pemerintahan. Yang pertama adalah sentralisasi. Dalam sistem ini, pemerintah pusat mengatur semuanya, dari segi pendidikan, kesehatan, sampai pajak daerah. Pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pusat. Contohnya, pada masa Perancis dulu sebelum reformasi. Yang kedua adalah sentralisasi. Nah, ini yang sekarang dipakai di Indonesia loh. Desentralisasi artinya pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada daerah supaya daerah bisa mengatur urusannya sendiri. Contohnya, adanya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang punya wewenang atur pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Contoh desentralisasi di Indonesia ini adalah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi ini adalah perbandingan negara serikat dengan negara kesatuan. Aspek kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan dipegang pusat, sedangkan negara serikat dipegang gabungan pusat dan negara bagian. Wewenang daerah. Di negara kesatuan, wewenang daerahnya terbatas, sedangkan di negara serikat lebih luas dan mandiri. Contoh negaranya, di negara kesatuan ada Indonesia dan Jepang, sedangkan negara serikat ada Amerika Serikat, Jerman, dan Australia.
masuk ke negara serikat atau federasi. Ini adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang bersatu dalam satu negara. Contoh negara serikat, Amerika Serikat, Jerman, Australia. Setiap negara bagian punya kontribusi sendiri, pemerintahan sendiri, dan kekuasaan sendiri, walaupun masih banyak tunduk pada konstitusi nasional. Jadi, kalau di Indonesia, semua hukum berlaku nasional. Di negara serikat, hukum bisa beda antar negara bagian. Contoh, di Amerika Serikat, hukum tentang ganja, senjata, dan pajak bisa berbeda-beda tergantung negaranya. Ciri-ciri sentralisasi dan desentralisasi. Ciri-ciri sentralisasi. Yang pertama, keputusan diambil pusat. 2. Daerah punya wewenang kecil. 3. Efisien, tapi daerah kurang fleksibel. Ciri-ciri desentralisasi. Yang pertama, pemerintah daerah punya otonomi. 2. Lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. 3. Tapi perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, negara kesatuan adalah bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat, bisa bersifat sentralistik dan desentralistik. Negara serikat punya pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian. Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, negara punya hak mengatur urusannya sendiri, tetapi tetap dalam bingkai NKRI. Sekian vlog edukasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.